Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-qa'idatul ula fi kayfiyati talaqqi tafsir. Nah, ini kaidahnya fi kayfiyati talaqqi tafsir. Baik. Lanjut. Kullu man salaka tariqan wa 'amila 'amalan wa ataahu min abwabihi wa turuqihi al-musilati ilayhi fala budda an yufliha wa yanjaha kama qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Baik. Ini kaidah kehidupan. Ini kaidah kehidupan ya, dalam perkara dunia, perkara akhirat, perkara agama. Ini kaidah. Ya. Hatta perkara dunia, sampai pun pada perkara dunia. Kullu man salaka tariqan wa 'amila 'amalan wa ataahu min abwabihi wa turuqihi al-musilati ilayhi fala budda an yufliha wa yanjah. Kama qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Ya. Ini sekali lagi mari kita perbaiki cara belajar kita, kembali bagaimana para ulama menuntut kita dalam belajar, metode-metodenya, cara-caranya, tips-tipsnya. Ya, paham ya? Ini kembali ke kita ya, khususnya dalam belajar, dalam semua perkara, hafal Quran, hafal hadis, ya, ilmu qiraah, ilmu nahwu, sharaf dan seterusnya. Itu sudah ada jalan-jalannya. Ya, ada metode-metodenya, ya, ada pintu-pintunya. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Sisa kita terputus. Ya, jadi mungkin kita kurang menghasilkan ilmu, belajar, bisa jadi dari perkara ini. Ya, termasuk dalam tafsir Al-Quran. Dalam tafsir Al-Quran. Terus. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. وكلما عظم المطلوب, setiap kali yang kita cari, yang kita tuntut semakin besar, maka jawabannya ta'akkada hadzal amr. Maka perkara yang tadi kullu man salaka tariqan wa 'amila 'amalan wa ataahu min abwabihi wa turuqihi al-musilati ilayhi. Ya, jadi tiga, salaka tariqan, 'amila 'amalan wa ataahu min abwabihi wa turuqihi al-musilati ilayhi. Maka perkara ini semakin harus. Ya. Paham ini? Ini tiga yang tadi. Semakin besar yang kita cari, yang kita tuntut, maka ini tiga ini semakin harus. Oleh karena itu antum lihat ahli dunia, semakin besar proyeknya, semakin mahal proyeknya, ya, semakin besar tuntutannya, itu enggak kali-kali. Insinyurnya bukan insinyur yang baru lulus diambil. Ya, paham ini? Pekerjaannya bukan apa? Semua profesional yang orang ahli semua. Karena mungkin proyeknya memang mahal. Ya, kalau proyek cuma jalan setapak, ya, paham ini? Yang anggaran 100 juta, 200 juta, mungkin paling ya, seperti ada gambarnya begini, ada gambar dari pemerintah. Bismillah. Walaupun mungkin tidak terlalu itu di dunia, saya perkara dunia itu dipahami. Paham ini? So, sistem begini kan cuma ya kita jangan dengar mungkin biasa, tapi kalau mendengar satu masjid itu mungkin so, sistemnya lebih hebat. Itu dalam perkara dunia. Maka bagaimana lagi dalam perkara agama. Kemudian yang kedua, wa ta'ayyan al-bahthu tam an amthali wa ahsani turuqil musilati ilayhi. Dan semakin wajib pula, semakin besar perkara yang kita cari, yang kita tuntut, maka semakin harus, ya, semakin wajib bagi kita untuk mencari metode yang paling lurus, yang paling baik, ya, paham ini, yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan tersebut, ya, paling cepat, ya, paling ringkas dan tepat, ya, bukan ringkas tapi salah jalan, bukan, dan tidak diragukan lagi apa yang kita berada di atasnya sekarang ini. Ilmu tafsir adalah ahammul umur, perkara yang paling penting, wa ajaluha yang paling mulia, wa asluha yang paling pokok. Ini subhanallah, ya, shadaqa rahimahullah. Betul apa yang beliau bilang. Ya, paham ini? Kemuliaan Al-Quran tidak bisa ditandingi, ya. Ya, pentingnya kita belajar Al-Quran tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, ini adalah pokok syariat, sumber maraji dari syariat Islam. Terus. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran yang Al-Azim ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk apa? Li hidayatil khalqi wa irsyadihim, untuk ya memberi hidayah kepada makhluk dan menuntun mereka, beri petunjuk kepada mereka.
wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin yurshidu ila ahdal umuri wa aqwamiha. Dan selalu Al-Quran ini dalam setiap waktu, ya, setiap zaman ini memberi petunjuk kepada ahdal umur, ya, perkara yang paling mencocoki hidayah, paling lurusnya. Apa dalilnya? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Semuanya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada perkara yang paling aqwam, yang paling hebat, yang paling lurus, yang paling luar biasa. Oke, terus فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. Maka wajib bagi kita semua, bagi manusia, untuk mentalaki Al-Quran ini, mengambil makna kalamillah, makna Al-Quran ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengambilnya. Ini sama dengan judul apa? Judul kaidah tadi. Bagaimana metode para sahabat, ya, mengambil, ya, makna, mempelajari makna Al-Quran. Bagaimana? Silakan. فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم. Baik. Sampai situ dulu. Sini lanjut. Bagaimana metode mereka dalam mempelajari makna Al-Quran, tafsir Al-Quran? Ini sudah kita baca di 2 kitab sebelumnya. Usul fi tafsir dan Muqaddimah fi usul tafsir. Itu apa? Fa innahum kanu idza qara'u 10 ayat aw aqalla aw aktsara. Sungguhnya mereka, para sahabat dahulu, ketika mereka membaca 10 ayat, ya, lebih sedikit dari 10 atau lebih banyak daripada 10, mereka tidak lam yujawizuha, mereka tidak akan melampauinya. Dan kita bilang di pondok itu tidak menambah, ya, tidak tambah bacaan, tidak tambah hafalan, hatta ya'rifu ma dallat alaihi, sampai mereka mengetahui, mempelajari apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut, minal imani wal amali shalih, dari keimanan dan amalan saleh. Ya, kalau di kitab sebelumnya langsung, ya, apa, sampai mereka mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungan. Itu 10. Nanti selesai dari ini baru tambah. Ini kalau saya bilang, metode ini kalau kita tempuh, subhanallah, luar biasa sekali. Nampak betul bahwasanya Al-Quran berpetunjuk, hidayah, cahaya, ya, pembeda, dan seterusnya dari sifat-sifat Al-Quran, penuh berkah, ya, keberkahan turun kepada kita kalau begini cara kita belajar. Ya, Quran kita kurang memahami, kurang ilmunya, apalagi amalannya, Allahu musta'an. Fa yunazzilunaha 'ala al-ahwalil waqi'ah. Ya, jadi tadi keimanan dan ilmu dan amalan. Ya, tadi lihat minal imani wal ilmi wal amal. Keimanan, ilmu dan amalan. Bukan hanya sekedar ilmunya saja, tidak iman, bukan hanya sekedar keimanan saja tapi tidak diamalkan, tapi ini bergabung, menyatu semua. Ya, bahasanya kita apa? 1 kali jalan. Ya, ya, sambil menyelami minum air, sambil 1 kali jalan. Mereka bukan sekedar baca Al-Quran, pelajari tilawah apanya? Lafziyahnya, tapi langsung tilawah ma'nawiyahnya dan tilawah hukmiyah 1 kali jalan. Jadi pas 10 ini lengkap, sudah 3-3-nya tilawah ini. Tilawah lafziyahnya lengkap, ma'nawiyahnya lengkap, hukmiyahnya lengkap, baru mereka tambah 10 berikut. Ya, jadi mereka tidak lampaui ini sampai mereka selesaikan. Kalau kita tidak, ya, belum lagi mungkin, ya, belum lagi benar, tambah. Jadi jadinya selesai hafal, tidak ada banyak pengaruh, kurang pengaruh dari Al-Quran pada diri kita. Jadi mereka yanzilunaha, mereka menundukkan ayat-ayat tersebut yang mereka baca, yang mereka pelajari, yang mereka sudah ilmui, bahkan mereka sudah amalkan, alal ahwalil waqi'ah, subhanallah, pada kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Ahwal itu jauh dari hal, ya, kondisi-kondisi, kejadian, peristiwa yang terjadi di hadapan mereka. Ya, faya'taqiluna mahtawat alaihi minal akhbar, sehingga mereka meyakini apa yang terkandung dalam Al-Quran dari khabar-khabar. Ya, ingat rumus umumnya apa? Itu ayat pertama dan kedua dari surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu la raiba fihi, ada keraguan. Jadi kalau ada cerita dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran,
berita dalam Al-Quran, ya khabar dalam Al-Quran akan terjadi begini atau telah terjadi begini dan seterusnya, maka wajib kita imani. Wa yanqaduna, bukan hanya sekedar mengimani khabar-khabarnya, berita-beritanya, ya cerita-ceritanya. Wa yanqaduna li awamiriha wa nawahiha, mereka juga tunduk kepada perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ya, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat ini domirnya mahtawat alaihi, ya, li awamiriha wa nawahiha, ini masih kembali kepada 10 ayat, ya. Karena seandainya kembali kepada Al-Quran seluruhnya, maka mungkin dia pakai domir mufrad mudzakkar. Paham ini? Coba cermati, renungi, ya. Jadi fayunazzilunaha ini masih kembali ke 10 ayat. Paham ini? Wa fayataqiluna mahtawat alaihi, ihtawat alaihi, fa'ilnya masih kembali kepada apa? 10 ayat. Ya. Kemudian perintah dan larangan yang ada pada 10 ayat itu mereka tunduk. Perintah mereka laksanakan, larangan mereka tinggalkan. Terus wa yadkhuluna fiha jami'a ma yashhaduna min al-hawadits wal waqa'i al-mawjudati bihim wa bi ghairihim. Dan mereka memasukkan pada 10 ayat tersebut yang mereka sudah ilmui, amalkan, imani, seluruh yang mereka saksikan dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi pada mereka atau terjadi pada orang lain. Ya, ini yang begini-begini kita kurang, ya. Bagaimana kita mau sampai ke tahapan ini, jamaah sekalian? Paham saja belum? Ini kan tentunya ini mereka sudah lalui tilawah lafziyah, ya, ma'nawiyah, apalagi hukmiyah. Nah, dengan mereka menimbang, saya lagi begini sekarang, kondisinya begini, lihat ayat, oh begini, solusinya begini, hendaknya saya lakukan begini. Itu ada. Jadi memang betul-betul terbimbing, ya enggak? Coba lihat, selalu kan dikembalikan. Nah, ada kejadian ini, si Ramadan ada begini, dia ada, ya dapat kejadian begini, si Ahmad begini, si Anu lagi begini. Nah, bagaimana? Dudukkan, ya, dia dudukkan. Paham ini? Terus wa yuhasibuna anfusahum hal hum qa'imuna biha aw mukhillun. Terus wa kaifa, ya, perhatikan, mereka yuhasibuna anfusahum, ini al-muhasabah. Mereka menghisab, ya, mengintrospeksi diri mereka. Hal hum qa'imuna biha. Bukan orang lain, bukan istrinya dulu, anaknya dulu, bukan santrinya dulu, dirinya langsung. Ini yang paling penting. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, namanya alaikum anfusakum. Ini kita dulu. Ya, mereka hisab diri mereka. Apakah mereka sudah tegak dengan 10 ayat itu? Mereka sudah ilmui, sudah imani. Apakah mereka sudah amalkan? Tegak di atasnya. Atau mukhallun, atau mereka kurang? Ya, mereka cacat dalam perkara tersebut. Nah, terus wa kaifa at-tariqu ila ats-tsabati 'ala al-umuri an-nafi'ati wa ijadi ma naqasa minha. Mereka juga menghisab bagaimana, ya, jalan, metode untuk kokoh di atas perkara-perkara yang bermanfaat, ya, dari ilmu, amanah soleh, keimanan, ya. Bagaimana caranya biar kokoh, bertahan terus, dan juga bagaimana caranya, metodenya untuk mengadakan apa yang kurang dari hal tersebut. Ya, bukan dibiarkan yang kurang, dia banyak nih, tidak, diadakan, usahakan ada, ya, diwujudkan. Terus wa kaifa at-takhallusu min al-umuri ad-darrah. Nah, kemudian bukan hanya diperhatikan dari sisi amalan-amalan baik, tapi juga amalan-amalan yang bisa membahayakan. Ya, ini selalu kan, at-targhib wa tarhib, al-khauf wa raja. Bisa apa ini? Ar-raghbah selalu seperti seimbang. Ya, bagaimana at-takhallus, selamat dari min al-umuri ad-darrah, dari perkara-perkara yang bisa membahayakan. Tentunya yang paling besarnya apa? Kesyirikan. Kalau tadi perkara yang bermanfaat, yang paling besarnya tauhid, bisa memahami. Bagaimana kita bisa lepas? Ya, belajar. Itulah langkah paling awal. Ya, bagaimana kita bisa menghindari sesuatu yang kita tidak kenal, kita tidak tahu. Itu yang orang banyak tertipu karena kenapa? Dia tidak tahu ini penipu. Ya, kalau orang hafal dia tipunya dan seterusnya, sudah biar kau cerita 2 jam promosi tidak kepercayaan karena orang sudah tahu, ada ilmu. Ya, tapi kalau orang tidak tahu, oh baru 10 menit, tunggu saya ambil kawan. Ya, saya ikut begini. Ya, saya tanam modal dan seterusnya. Ya, paham ini? Ya, hati-hati. Ya, 12 mungkin ya, sudah hari Sabtu. Ya, jadi ini sampai di sini. Sedikit lagi, selesaikan paragrafnya. fayahtaduna bi'ulumihi wa yatakhallaquna bi akhlaqihi wa adabihi wa ya'lamuna annahu khitabun min 'alimil ghaibi wasyahadah muwajjahun ilaihim wa mutalabuna bi ma'rifati ma'anihi wal 'amali bima yaqtadih.
renungan ini ya. Ini direnungi yang terakhir. Ya, fayahtaduna bi'ulumi. Yang dengannya mereka yang mendapatkan hidayah dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi ilmu Al-Qur'an sudah menjadi hidayah yang menuntun mereka. Wa yatakhallaquna bi akhlaqihi wa adabihi. Bukan hanya itu, ya, mereka menghiasi diri berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an, adab-adab Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengajarkan akhlak, adab, mereka amalkan, mereka praktekkan. Wa ya'lamuna, mereka betul-betul yakin, bukan sekedar tahu, tapi yakin annahu khitabu min alimil ghaib wasyahada. Maksudnya Al-Qur'an adalah khitab, kalamullah, ya, yang bersumber dari alimil ghaib wasyahada. Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib dan yang nampak. Ya. Dia yakin betul kalamullah. Apa gunanya kita belajar akidah? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq dan seterusnya. Kalau kita tidak yakin bahwasanya ini Allah betul-betul yang berbicara. Paham, ini disampaikan dari mereka oleh mereka juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Muwajjahun ilaih. Mereka yakin betul bahwasanya ini Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan kepada mereka. Mereka yang dimaksud, kita yang dimaksud, dirinya yang dimaksud. Wa mutalabuna bi ma'rifatil ma'ani. Dan mereka dituntut harus untuk mengetahui makna-maknanya. Bukan hanya itu, wal amali bima yaqtadi, dan beramal dengan apa yang diharuskan dari Al-Qur'an tersebut. Ya, ilahuna terlambat tempo. Jadi sekali lagi ini sudah masuk ke Ibnu Hisan, kita banyak-banyak merenungi makna-makna kalimat-kalimat syekh dari kaidah-kaidah ini karena semuanya dalam ya, padat semua ya. Jadi kita pahami, kita renungi, kita berhenti sejenak, kita baca Arabnya, ya, artikan dengan baik, kemudian kita amalkan. Dan ilahuna subhanahu wa ta'ala.